itulah dia. Manusia ini hanya dua. Satu, seperti tadi, percaya kepada Tuhan, atau satu, tetap tidak percaya kepada Tuhan Yesus karena nggak dengar atau karena nggak mau. Sudah dengar tapi nggak mau terima, tidak percaya. Namun sepanjang dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan berkata dia masih tetap dalam hukuman dosa. Tapi begitu dia terima Tuhan Yesus, maka dia dibenarkan oleh Allah karena Tuhan Yesus sudah menanggung semua dosanya. Dan bagi mereka inilah kemudian Tuhan berkata supaya dipisahkan. Mengapa? Saudara tahu Perintah Agung berkata, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu Matius 28, ya. Kalau jadi murid itu harus diajari. Di mana diajari? Itulah di gereja. Makanya semua orang yang sudah terima Yesus, misalnya KKR di mana saja, besok kita KKR, atau ada lagi KKR yang lain, atau di mana-mana seluruh muka bumi ini ada KKR, atau kita menginjil, lalu orang mau terima Yesus, dia udah selamat, betul. Tapi kalau dia hanya tinggal dalam keadaan itu seperti bayi baru lahir, tetap bayi, itu belum sampai masuk Tuhan. Tuhan mau kalau dia sudah selamat, sudah percaya Yesus, sudah diampuni dosanya, dia harus bertumbuh. Amin. Dia harus dipisahkan dari dunia ini supaya hidupnya berubah. Amin. Dari manusia lama yang hamba dosa menjadi manusia baru yang hamba kebenaran. Itu sebabnya hari ini dalam nama Yesus saya mohon kita semua setialah kita beribadah. Amin. Maksudnya bukan rutinitas datang hari Minggu, kemudian datang hadir di sini, lalu berikan korban, lalu menyanyi, mendengar firman, lalu bukan. Maksudnya kita itu dipisahkan dari dunia ini karena ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nanti saya akan terangkan sedikit demi sedikit, saudaraku. Seterusnya nanti diteruskan oleh Bapak Kepala Sidang dan Ibu di sini dan pemimpin-pemimpin. Tetapi yang jelas, begitu kita lahir baru, saya mau terangkan dulu. Di sini siapa yang sudah percaya Yesus itu Juru Selamatnya? Oke, bagus. Itu yang paling penting. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak semua orang anggota gereja sudah lahir baru. Kita harus memastikan tiap-tiap kita, ya, kita itu sudah betul-betul seperti tadi ada darah Yesus dalam hati kita. Kalau dulu di pintu rumahnya, sekarang di pintu hati kita. Amen. Adakah Yesus dalam hati kita? Amen. Adakah hati kita percaya darah Yesus sudah tercurah untuk kita? Nah, kalau dia sudah percaya, maka kita sudah lahir baru. Amen. Sudah jadi anak Tuhan. Amen. Sudah masuk bahagian daripada gereja Tuhan. Amen. Kalau kita ada di sini, kita betul-betul gereja Tuhan. Amen. Ya. Karena ada juga orang yang datang ke gereja, dia belum terima Yesus. Itu saudaraku harus betul-betul kita tolong. Ya, kalau itu saudara kita saksikan. Kalau ya Bapak Pendeta tentu harus memastikannya, pemimpin KKS harus memastikannya, supaya jangan hanya datang ke gereja, tapi harus sungguh-sungguh menjadi bagian dari eklesia. Amin. Orang yang dipisahkan. Haleluya. Haleluya. Jadi kita ini sesungguhnya dipisahkan Tuhan supaya kita berubah. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, saya bisa menerangkannya berubah ini saudaraku. Kalau dalam buku Roma 6 berkata, dulu hamba dosa, sekarang hamba Yesus. Dulu hamba setan, ada ayatnya itu semua. Sekarang menjadi hamba kebenaran. Ya, hamba dosa jadi hamba kebenaran, hamba setan jadi hamba Yesus. Berubah hidup kita itu. Ya, sangat berubah. Ya. Seorang hamba Tuhan mengumpamakannya seperti ini. Kalau dulu, kalau hamba dosa seperti kita itu ABK atau saudara ABK, anak buah kapal, ya, pegawai dalam kapal yang kaptennya, yang nakodanya itu perompak, perampok laut, kejam, kerjanya merampok saja. Karena
Setan kerjanya mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi kalau kita masih dalam dosa, itulah pemimpin kita, itulah nakoda kita, itulah jenderal kita. Kejam saudaraku, dia kejam kepada kita. Ya, tidak ada satu pun setan yang sayang kepada manusia. Apa pun dibilang, ujung-ujungnya rencananya mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri damai kita, mencuri harta kita dengan membuat kita rugi atau ditipu orang, ya, mencuri kesehatan kita yang membuat kita sakit, bahkan membunuh jiwa kita, membunuh tubuh kita. Itulah pekerjaannya. Jadi kejam sekali. Kalau kita masih menjadi hamba kepada ini pemimpin perompak ini. Tetapi satu hari ada satu kapal perang, ya, nakodanya, panglimanya Tuhan Yesus. Lalu kemudian diselamatkannya kita dari kapal perompak ini. Berganti majikanlah kita. Tadinya kita hamba daripada perompak ini, hamba dosa, hamba setan. Sekarang hamba Tuhan Yesus. Tetapi saudara bisa membayangkannya, kita sudah sangat terbiasa hidup sebagai hamba kepada perompak ini. Kalau dia panggil nama kita, ya, kalau di Medan itu ada marganya, ya. Di sini saya tidak tahu apakah punya marga juga. Oke, saya sendiri, ya. Suami saya Pak Munti. Jadi kalau misalnya Pak Munti lah ini, lalu kalau dia katakan Munti, oh, kita sudah gemetaran saudaraku. Ketakutan kita menghadapinya, ya, karena dia kejam. Lalu sesudah kita diselamatkan oleh panglima perang yang sebenarnya sangat baik, Tuhan Yesus sangat baik, bahkan mau mati bagi kita. Sudah mati pun bagi kita supaya kita ditebusnya. Waktu dia panggil nama kita, walaupun dia panggil dengan lembut, misalnya Munti, kita sudah gemetaran. Itu yang harus berubah. Haleluya. Hidup yang tadinya ketakutan menjadi hidup yang sukacita. Hidup yang tertindas menjadi hidup yang bersorak-sorak. Kira-kira itulah yang harus jadi dalam hidup kita. Semua kutuk dosa, semua tindasan setan, semua ikatan-ikatannya itu harus bebas sungguh-sungguh dari kita, dan kita hidup baru di mana kita hidup bersorak-sorai, bersukacita, bersyukur, berkemenangan. Itu sebabnya Tuhan bilang, Tuhan katakan, jadikan murid, eklesia, mari kita datang dengan setia selalu di gereja, diajari daripada firman Tuhan, sehingga berubah pola pikir kita, berubah hati kita, berubah hidup kita, berubah nasib kita.